Bonjour, bon, je vous souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la leçon sur maybe c'est la clause. Mais bien sûr, of course, kita belajar tentang bentuk frasa komparatif yang dimana ini adverb atau gabungan adverb, lebih tepatnya adalah klausa ya. Klausa itu berarti kalimat tidak tepat. C'est pas la clause, c'est la phrase ya. Mungkin ya frasa artinya kata yang dimana memang kata itu bisa dikatakan kata benda atau kata keterangan, tapi lebih cenderung kata keterangan. Gabungan frasa, gabungan kata-kata keterangan yang menjadi istilah frasa yang memiliki unsur komparatif dan superlatif. Bisa kamu katakan dia komparatif, bisa kamu katakan dia superlatif, karena dia unsur itu sudah ada di dalamnya. Yang pertama kita menggunakan satu frasa plus, plus, triple, padi triple ya, trois points. Je répète, plus 3 points, plus 3 points. Semakin banyak, semakin titik-titik. Jadi pakai istilah kata keterangan semakin, tapi dalam bentuk frasa ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya, tinggal lakukan cocok monologi. Lagi viral istilah frasa cocok monologi. Frasa yang menggunakan bahasa Indonesianya semakin banyak, semakin titik. Nah, di sini kuncinya kunci yang pertama di sini biasanya pendekatannya adalah COD. Complément objet direct. Attention. Gimana ya jelaskan complément objet direct, karena itu pelajarannya belum dipelajari. Tapi sekilas melihat saja ya, melihat gabungan kata keterangan tersebut menjadi sebuah frasa. Bon. Puis je lis ce livre. Puis, pardon, c'est pas puis, plus. C'est pas puis, plus. Plus je lis ce livre, plus je l'aime. Semakin saya banyak membaca buku ini, semakin saya menyukainya. Menggantikan ce livre. Bisa nggak dibuat lemnya L apostrofe itu nggak ada? Plus je lis ce livre, plus j'aime ce livre. Boleh ya, tapi dalam bahasa Indonesia juga tidak lazim pada umumnya tidak menggunakan kalimat tak langsung. Harus menggunakan kalimat tak langsung juga. Semakin banyak saya membaca buku ini, semakin saya suka buku ini. Tidak ada pengulangan dua kali ya, walaupun ada sih sebenarnya sah saja, tetapi bisa diganti semakin saya menyukainya. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai kata nya untuk complément objet direct. Rumusnya di sini puis, c'est pas puis plus. Pardon, mal orthographe. C'est pas mal orthographe. On n'a pas dans la contexte SMS. Plus sujet, plus verbe, plus objet. On a objet ya, kita punya objet di sini. Koma, jangan lupa ada koma. Plus sujet, verbe, objet, complément. Bon, temannya ini ada semakin banyak berarti ada semakin sedikit. Semakin sedikit, semakin sedikit. Terus semakin kurang. Atau bahasa lebih enaknya semakin dikit, gitu ya. Moins je lis, moins j'apprends. Semakin banyak, semakin sedikit saya membaca, semakin sedikit saya belajar. Nah, ini contohnya tidak ada objek di sini untuk membedakan ya. Tapi kalau kamu mau baca ini juga nggak apa-apa, atau membuat baca peraturan ini kemari. Moins je lis ce livre, moins je l'apprends. Oke lah ini, je l'apprends.
Ini rumusnya moins plus sujet plus verbe objet complément. Jika kasusnya tidak memakai objek, tidak memakai komplement, cukup sampai sujet verbe saja. Di sini kasusnya tidak pakai komplement karena apa, terlalu panjang ya. Karena komplement itu ya bisa kita tambah-tambahin aja. Contohnya kita buat plus je lis ce livre dans la bibliothèque. Semakin banyak saya membaca buku ini dalam perpustakaan, semakin saya menyukainya. Bisa begitu kan? Jadi komplement itu untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa menggunakan l'adverbe de place ya, keterangan tempat. Bon, ada plus, ada moins. Gabungan dari plus dan moins. Semakin banyak, semakin sedikit. Semakin banyak, semakin kurang. Plus je vais le devoir, moins j'en ai. Mr. Livre bisa digantikan dengan le karena dia kata bendanya masih bilang le. Tapi di sini ada le devoir yang dimana menggunakan artikel. Ya kalau menggunakan artikel ya pakai on. Peraturan mereka seperti itu. Kita cukup hanya memakainya. Dimana penerjemahannya, semakin banyak saya mengerjakan PR, semakin banyak saya mengerjakan PR dari sekolah ya, semakin sedikit saya mempunyainya. Maksudnya PR-nya semakin sedikit. Seperti itu. Kata on di sini menggantikan le devoir. Ya, le devoir on. Ini L menggantikan se. Ya, kalau dalam bentuk begini ada se setnya pakai L. Tapi kalau udah ada bentuk begini artikel défini pakai on. Journée. Plus je vais le devoir, moins journée. Semakin banyak saya mengerjakan PR, semakin sedikit saya mempunyainya atau memilikinya. Maksudnya memiliki si PR tersebut. Rumusnya sama, plus sujet verbe objet complément, moins plus sujet verbe objet complément. Ini diabaikan ya, karena ini bukan bagian dari rumus yang di atas, tapi dia rumus menyamping dari sini karena tidak muat papan tulisnya. Butuh papan tulis yang besar, tapi duitnya belum ada. Nanti kalau sudah ada dari YouTube ini, kita beli papan tulis yang gede. Jadi bisa lanjut 360 derajat view. Donc la vous 360. Bon, di sini hanya menerangkan bentuk frasa. Ini frasa, ini frasa, ini frasa. Tidak bisa kita katakan itu adalah adverb. Walaupun dia tercipta dari adverb, tapi dia dalam bentuk frasa. Istilah gabungan kata yang menjadi frasa. Ya, sama seperti bahasa Indonesia kan terjemahannya sama ya. Kita juga memiliki frasa tersebut untuk menyatakan komparatif dan superlatif. Di sini juga ada frasa dalam bentuk de plus en plus, semakin lama semakin titik-titik. De moins en moins, semakin lama semakin kurang titik-titik. De mieux en mieux, semakin lama semakin bagus atau baik titik. Nah, membedakannya itu apa? Di sini kamu sambung dengan adjektif. Kalau di sini tidak disambung, dia menyatakan l'adverbe de la manière atau kata keterangan cara. Ya. Yang rumus 1, rumus 2 ini rumusnya. Sujet plus verbe de plus en plus, de moins en moins, plus adjektif. Letakkan adjektifnya apa? Contohnya, ce travail devient de plus en plus difficile. Dia harus memiliki adjektif untuk menggunakan formula de plus en plus. De moins moins sama. Ce gâteau est de moins bon. Jadi penerjemahannya, pekerjaan ini semakin lama. Ini mengatakan semakin ya, kata kerjanya semakin. Padahal udah ada semakin di sini, tapi kita menjadi. Ini devient menjadi. Pekerjaan ini menjadi semakin lama semakin sulit. Seperti kasus ini. Ini pekerjaan ini menjadi semakin lama semakin sulit. Padahal itu tidak ada yang sulit. Kita cuma harus
pintar-pintar bercocokmologi atau berkhayal-khayal bentuk pendekatan apa lagi yang bisa dilakukan dengan menggunakan kata ini dalam bahasa Indonesia, karena kita sudah tahu konteks terjemahan bahasa Indonesianya apa. Jadi tidak perlu ragu lagi. Ikuti rumusnya. Pakai logika. Karang kalimatnya selesai. Yang kedua, segato demuang bong. Roti ini adalah, tidak terjemahkan adalah ya, kan di sini ya. Tapi kita harus membutuhkan verba. Dalam bahasa Indonesia tidak ada verba, kalau adalah langsung aja dia. Di situ terkadang kita bingung, bahasa Indonesia sometimes tidak memerlukan verba untuk membuat satu kalimat. Roti ini semakin lama semakin kurang baik. Mungkin rotinya roti 2 atau 3 hari yang lalu. Ya karena kalau roti kalau udah dimasak 2 hari yang lalu, semakin lama tambah ke 3 hari ya semakin kurang baik. Ya, atau semakin tidak bagus. Boleh. Tergantung kita mendekatkannya kemana konteks kalimatnya. Tinggal ya cocokmologi lagi balik intinya. Atau semakin sedikit juga bisa kalau ada konteks kalimat itu yang menyatakan sedikit. Karena kurang itu sinonimnya adalah sedikit. Il parle français de mieux en mieux. Dia berbicara bahasa Prancis semakin lama semakin bagus. Dia di sini fungsinya menjadi objek komplement, menjadi komplement pada dasarnya. Ya, komplement de la manière, menerangkan cara. Ada juga di sini frasa karena sudah tahu lebih titik-titik karena ini kenapa ini nggak ada titik-titiknya ya, nanti kita bisa bingung. Nih, tadi kasih titik-titiknya. Ada subjek verbe lebih karena, nah mainkan apa ya kalimatnya kira-kira lebih dan karena. Contohnya, saya lebih. Oh, ingat kata kuncinya adjektif. Berarti kita membutuhkan verba selalu être ya. Saya lebih senang. Langsung kemari ya. Saya être lebih senang. Langsung ke adjektif. Karena saya belajar bahasa Prancis di sini. Maksudnya di video pembelajaran ini. Bisa ya, jadi cocokkan. Atau saya lebih bahagia. Masukkan keterangan tempatnya. Di rumah kamu karena kamu punya banyak makanan. Bisa jadi. Jadi kita tidak selamanya pakai karena itu pakai kata parce que yang cenderung kita miliki dalam bahasa Prancis. Jadi istilah komparatif ini bisa dipakai. Saya suka itu. Contoh yang kedua, saya lebih senang di rumah kamu karena kamu punya banyak makanan. Saya senang makan. Tant mieux. Nah, cenderung ini sama dengan seperti ini penggunaannya. Seperti ini. Dia menutup sebagai adverb de la manière, kata keterangan cara, tapi dalam bentuk frasa yang menyatakan komparatif dan superlatif. Jadi tant mieux bahkan lebih bagus. Udah selesai. Ambil subjeknya, ambil verbenya, ambil objeknya apa? Tutup dengan bahkan lebih bagus. Kita buat karangan bahasa Indonesia. Dia menulis bahasa Prancis bahkan lebih bagus. Jadi tidak melakukan perbandingan ya, bahkan lebih bagus dari kamu. Tidak. Dia menyatakan superlatif dengan tutup sebagai keterangan. Tant pis, bahkan lebih buruk. Ambil contohnya. Contohnya adalah teman saya. Teman saya mengerjakan PR bahkan lebih buruk. Udah dikerjakan PR-nya, salah lagi. Udah nyontek PR-nya, salah lagi. Itu mungkin maksudnya ya. De mal en pis, dari buruk bahkan menjadi buruk.
kalau kita menyatakan bahkan di sini agak kurang cocok ya untuk opsi kedua. Teman saya mengerjakan PR jauh lebih buruk, lebih tepat itu ya. Karena apa? Ya kita sama-sama mengerjakan PR, tapi PR teman saya jauh lebih buruk. Bisa. Demal ongpi, jadi bisa boleh pendekatan pakai bahkan atau jauh, tapi saya lebih cenderung untuk menerjemahkannya ini kayaknya lebih cenderung jauh. Coba contoh pertama. Dia menulis bahasa Prancis jauh lebih bagus. Itu kan lebih enak, jauh lebih bagus, jauh. Orang Prancis itu ngomong kok jauh, emang kemana dia? Bukan ya, tapi menyatakan komparatif. The Molong Pi, dari buruk bahkan menjadi lebih buruk. Kita ambil contohnya dalam bahasa Indonesia apa ya, bisa masukkan ini kata keterangan cara atau sebagai keterangan. Dia berpidato, tutup pakai verb aja. Dia berpidato buruk dengan buruk bahkan lebih buruk. Boleh. Itu pendekatannya. Atau dia berpidato di depan kelas dari buruk bahkan menjadi buruk. Maksudnya pidato itu buruk ya. Jadi di situ ada dua keterangan. Keterangan tempat sama keterangan cara. Bom. Jadi kalau ibaratnya menyatakan suatu perbandingan menggunakan frasa, lihat cara mainnya, lihat rumusnya. Di sini kita diajak untuk berimajinasi dengan pendekatan rumus, jangan lari dari rumusnya ya. Jadi kalau lari dari rumusnya, kamu tidak bisa melakukan pendekatan imajinasi cocokmologi super logika yang akan membuat kamu jauh bahkan lebih bagus dari sebelumnya untuk menulis bahkan berbicara dalam bahasa Prancis. Bon, merci beaucoup d'avoir de cette vidéo. N'oubliez pas vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne pour plus de vidéos de belajar bahasa Prancis. À tantôt.